Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa mari kita berdoa sebelum belajar. Dilanjutkan pembiasaan sholat duha, sholawat tibil qulub, dan membaca Al-Quran. Tema 9 Kayanya Negeriku. Subtema 1 Kekayaan sumber energi di Indonesia. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami hubungan manusia dengan lingkungan, mengenal lingkungan alam, memahami siklus hidup beberapa hewan, mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dan listrik. Anak-anak, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Silakan kalian perhatikan. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang sangat tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Nah, anak-anak, mari kita lanjut. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Nah, energi listrik yang dihasilkan pun menjadi semakin besar. Kita lanjut anak-anak ya. Nah, perhatikan apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air adalah untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan?
Nah, karena bendungan dapat dijadikan energi listrik dengan penggunaan kincir air yang digerakkan oleh arus air. Maka dari gerak itu dapat dihasilkan energi listrik. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Nah, mungkin ada, anak-anak ya. Nah, ya, di daerah saya ada pembangkit listrik tenaga air. Kita lanjut. Tahukah kamu, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik di rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Nah, perhatikan. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi, yaitu berubah menjadi energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, sekarang kamu lihat nama peralatan dan kegunaannya. Setrika listrik, blender, magic jar, dan seterusnya. Bisa nanti kalian baca sendiri ya. Kita lanjutkan. Kamu lihat di situ anak-anak ya, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sekitar. Coba perhatikan ya. Kita lanjut. Lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat untuk bersosialisasi. Kita lanjut ya. Nah, ini bisa kalian baca. Kita lanjut. Manfaat lingkungan ada di situ 1 sampai 10. Bisa kalian lanjut. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Alhamdulillah ternyata sudah selesai. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Kita lanjutkan membaca buku paket tema 9 halaman 2 sampai 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dari Ibu.